Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadan. Saya dari kelas A semester 1 program Magister Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya di mata kuliah Teori dan Praktik Kebijakan Publik yang diampu oleh Dr. Ayuning Budiati. Di sini saya memberi judul tugas UAS saya yaitu pembangunan jalan bypass di Kota Serang. Pada fishbone diagram ini terdapat 6 poin besar yang terdiri dari mesin, metode, manpower, material, mother nature, measurement. Ya, di poin mesin terdapat sub-poin. Sub-poinnya yaitu minimnya alat teknologi di titik lampu merah. Jadi di wilayah Kota Serang, di titik-titik lampu merahnya itu minim sekali alat teknologi yang canggih seperti CCTV yang memang mengawasi setiap harinya jalan lalu lintas. Kemudian subpoin selanjutnya minimnya pelang jalan. Walaupun memang ada Google Maps, tapi pelang jalan juga penting karena ketika kita mengendarai kendaraan maka menghindari alat teknologi informasi itu cukup penting. Kenapa? Karena memang itu salah satu penyebab kecelakaan. Maka pelang jalan begitu penting ya. Karena ketika kita mengendarai kendaraan yang dilihat itu bukan HP tapi pelang jalan. Itu arahnya kemana. Jadi pelang jalan itu begitu penting. Di poin metode itu terdapat minimnya jalur one way di setiap jalan perkotaan. Itu. Kemudian di subpoin selanjutnya kurangnya aturan bagi kendaraan besar yang masuk ke wilayah perkotaan. Ya, kurang tegasnya aturan. Kurangnya aturan yang tegas bagi kendaraan-kendaraan besar yang masuk ke wilayah perkotaan. Gitu di dalam metodenya. Kemudian di manpower kurang tegasnya petugas dalam mengatur lalu lintas. Di subpoin selanjutnya minimnya kesadaran pengendara dalam mentaati aturan lalu lintas. Ini juga menjadi penting. Sumber daya manusia yang cerdas, yang taat itu juga penting. Di poin material ada subpoinnya yaitu jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Ya, setiap tahun pasti jumlah kendaraan baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 itu meningkat setiap tahunnya. Poin selanjutnya yaitu kurang lebarnya jalan. Nah, kurang lebarnya jalan juga menjadi penyebab kemacetan, penyebab problem, penyebab masalah ya dari kemacetan. Poin selanjutnya yaitu mother nature. Di subpoinnya ada polusi udara ya, semakin banyak kendaraan, emisi karbon itu menjadi soal penting ya, menjadi permasalahan ya, yaitu polusi ya, polusi kendaraan, polusi udara akibat gas emisi tersebut dari kendaraan. Subpoin selanjutnya yaitu rusaknya jalan atau kerusakan jalan yang disebabkan oleh ya kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan wilayah perkotaan. Ya, subpoin selanjutnya atmosfer suhu semakin tinggi ya, semakin panas atmosfer suhunya, semakin banyaknya kendaraan yang melalui jalan tersebut maka atmosfer suhu semakin tinggi atau semakin panas. Di poin selanjutnya ada measurement ya, subpoinnya yaitu operasi pengawasan yang bersifat insidental. Jadi petugas melakukan operasi pengawasan itu dalam momentum-momentum tertentu saja, seperti halnya ingin mendekati hari raya, ingin mendekati
ya hari-hari besar gitu ya, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Natal ya. Jadi sifatnya insidental, sewaktu-waktu saja. Dan poin selanjutnya ada pembagian kerja yang tidak merata. Jadi tugas kerja itu tidak tersebar dengan rata gitu ya, sehingga pengawasan menjadi tidak stabil atau tidak tertib. Subpoin selanjutnya, jumlah kasus kecelakaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, ini problem besar juga ya bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada mind maps terdapat 6 pertanyaan, ya 5W1H, what, why, when, where, who, how. Ya what, apa? Ya apa kebijakannya? Ya kebijakannya upaya mengatasi kemacetan dan polusi kendaraan di wilayah Kota Serang dengan membangun jalan bypass. Gitu. Why? Mengapa kebijakan itu? Ya, kebijakan pembangunan jalan bypass ini untuk mengatasi kemacetan tentunya dan menghindari polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang masuk di wilayah pusat kota. Ya, when, kapan kebijakan itu dilaksanakan? Ya, kebijakan pembangunan jalan bypass harus dilaksanakan segera, minimal sebelum momen mudik Idul Fitri atau hari raya besar lainnya. Ya tadi seperti Natal, gitu, tahun baru, itu kendaraan semakin meningkat ya pada momen itu. Where? Nah, di mana kebijakan tersebut itu dilakukan? Oke, kebijakan pembangunan jalan bypass itu diselenggarakan atau diimplementasikan di jalur Serang Timur, kemudian Trondol, Bumi Agung, Kidemang, Serang Barat ya. Nah, ini sebetulnya konsepan saya ini khusus untuk kendaraan-kendaraan yang dari luar kota. Yang dari luar kota Serang ingin menuju ke arah Cilegon. Seperti itu ya. Dari Serang Timur ke Serang Barat. Ini rutenya perencanaan pembangunan jalan bypass di daerah jalur Serang Timur sampai dengan jalur Serang Barat, sehingga kendaraan-kendaraan dari luar kota Serang yang akan melaju ke arah barat, ke arah Cilegon, tidak melalui jalan perkotaan, akan tetapi melalui jalan bypass. Siapa kebijakan ini? Siapa saja yang terlibat? Nah, yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Serang diwakili, kemudian DPRD Kota Serang, DPUPR Kota Serang, Bapeda Kota Serang, Disub Kota Serang, organisasi daerah kota atau provinsi, RT RW setempat. Bagaimana kebijakan itu? Ya, kebijakan pembangunan jalan bypass ini seperti jalan alternatif yang cepat, layaknya tol, namun perbedaannya adalah tidak berbayar dan kendaraan roda 2 boleh melalui jalur ini. Seperti itu. Pada policy brief sini kebijakan pembangunan jalan bypass di Kota Serang. Ya, permasalahannya yaitu pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh wakil wali kota mengungkapkan ada 3 hal yang menjadi penyebab kemacetan. Yang pertama, ruas jalan yang tidak seimbang dengan perkembangan transportasi yang tadi saya sudah jelaskan di histogram diagram, yaitu jumlah kendaraan semakin meningkat ya. Kedua, jalan-jalan yang sedang dibangun belum selesai. Dan ketiga, rekayasa lalu lintas yang belum diperbaharui. Selain daripada itu, pihak aparat yang bertugas yaitu di Subkota Serang mengatakan bahwa faktor jalan rusak dan parkir sembarangan di bahu jalan juga mengakibatkan atau menjadi penyebab kemacetan. Analisis dan rekomendasi
jalan yang kurang lebar, jumlah kendaraan semakin meningkat, parkir sembarangan, dan faktor lainnya adalah penyebab dari kemacetan dan atau polusi udara di wilayah perkotaan. Sebagai rekomendasi atas permasalahan tersebut, pembangunan jalan bypass di Kota Serang akan meminimalisir terjadinya kemacetan dan polusi udara akibat kendaraan besar yang melintasi jalan perkotaan. Ya bukan cuma kendaraan besar aja, tapi kendaraan-kendaraan yang lain pun juga. Kebijakan yang pertama, pembangunan jalan bypass dari arah Serang Timur ke arah Serang Barat. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemacetan akibat adanya mobil besar dan kendaraan-kendaraan dari luar kota yang masuk ke wilayah Kota Serang pada momen-momen tertentu. Yang kedua, terapkan peraturan lalu lintas secara tegas mengenai kendaraan besar yang masuk di wilayah perkotaan. Tindak tegas parkir sembarangan di bahu jalan dan aturan one way, dan menerapkan aturan one way di jalan utama perkotaan di Kota Serang tentunya. Pada advokasi kebijakan, masalahnya apa? Jalan yang kurang lebar, meningkatnya jumlah kendaraan, masuknya kendaraan besar dan kendaraan dari luar kota di jalan utama wilayah perkotaan, minimnya jalan alternatif, dan faktor lainnya yang menyebabkan kemacetan dan polusi udara di jalan utama perkotaan. Langkah kebijakannya yaitu membuat forum rapat atau diskusi khusus tentang kemacetan di Kota Serang dan ruang lingkup lalu lintas jalan raya bersama pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh beberapa aparat terkait, perwakilan komunitas dan organda terkait, serta perwakilan dari warga setempat yang mengikuti forum rapat atau diskusi khusus tentang kemacetan di Kota Serang dan ruang lingkup lalu lintas jalan raya bersama. Poin yang kedua, pembangunan jalan bypass dilakukan secara KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, ditambah anggaran dari APBD Kota Serang dan pemerintah pusat. Yang ketiga, rencananya pembangunan jalan bypass ini akan dibangun dari Serang Timur menuju Terondo, Bumi Agung, Kidemang, Legok, Serang Barat atau sampai dengan Keramat Watu. Advokasi kebijakan pembangunan jalan bypass ini yaitu merangkul masyarakat setempat juga penting. Ya, sebelum membuat sebuah kebijakan, dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan mesti berinteraksi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Sekaligus pemerintah dapat mengambil aspek emosionalnya agar proses pembangunan jalan bypass menjadi lancar. Ya, karena memang pembangunan jalan bypass ini sudah pasti melibatkan tanah-tanah masyarakat, ya, sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengambil hati masyarakat, harus mengakul masyarakat setempat agar masyarakat mendukung proses kebijakan pembangunan jalan bypass ini, seperti itu. Kemudian membuat forum rapat atau diskusi khusus membahas kemacetan. Pada forum ini segala keluh kesah dapat kita dengar, kita bisa pecahkan bersama atas permasalahan yang ada. Sebelum solusi itu ditemukan, kita dapat menganalisa tentang kebutuhan pembangunan jalan bypass ini akan diproyeksikan kemana, seperti itu. Jangan sampai kebijakan pembangunan jalan bypass ini tidak mengetahui orientasinya kemana dan akan diproyeksikan kemana dan untuk apa, seperti itu. Nah, di dalam forum diskusi, forum rapat yang membahas mengenai kemacetan ini, pemerintah dan warga bahkan organda itu sama-sama membahas mengenai masalah lalu lintas, ya, kemacetan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan badan usaha. Tentu kerjasama ini sangat penting untuk pembangunan jalan bypass. Kebijakan ini selain membutuhkan alokasi biaya yang cukup besar, juga butuh kerjasama pihak badan usaha atau swasta yang profesional untuk kualitas infrastruktur jangka panjang.
Strategi penyediaan infrastruktur dengan modalitas KPBU dianggap sebagai strategi yang tepat di tengah keterbatasan anggaran dan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang terbatas bagi pemerintah. Seperti itu. Nah, RIA, Regulatory Impact Analysis. Ya, penjelasan RIA yaitu seperti apa yang sudah dikirimkan oleh Bu Ayu. Materi RIA yaitu sebuah kebijakan publik yang sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur manfaat, biaya, dan pengaruh dari kebijakan yang ada atau yang baru. Nah, ini kita bisa melihat ya, cost benefit ya, CB ya, biaya pemanfaat. Nah, biayanya untuk pembangunan jalan bypass ini sepanjang 20 km membutuhkan biaya 320 miliar rupiah kurang lebih. Seperti itu, dari Serang Timur ke Serang Barat. Benefit atau manfaat atau keuntungan yang didapat: mencegah kerusakan jalan di wilayah perkotaan tentu ya. Kita bisa mengambil manfaat atau keuntungan dalam waktu 10 tahun yaitu kurang lebih 350 miliar ya, meminimalisir tuh ya anggaran 350 miliar untuk memperbaiki kerusakan jika tidak ada jalan bypass. Kemudian poin yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan akibat kemacetan yang membuat pengendara stres dan lelah. Ya, keuntungannya yaitu kurang lebih 4 miliar dalam waktu 10 tahun. Seperti itu, jangka panjang ya. Nah, poin yang ketiga, mencegah polusi kendaraan, mengurangi emisi gas buang kendaraan sehingga kesehatan lingkungan tetap terjaga. Itu mengambil keuntungan atau manfaatnya kurang lebih 440 miliar dalam waktu 10 tahun. Seperti itu, karena memang ada sebuah jurnal yang membahas mengenai polusi kendaraan akibat emisi gas ya, akibat emisi gas buang kendaraan, tentang menjaga kestabilan tubuh atau menjaga kesehatan, bahwa setiap orang itu dalam waktu 1 tahun mengeluarkan biaya 60 ribu rupiah kurang lebih untuk biaya kesehatannya per tahun. Seperti itu, per orang atau per kepala. Perhitungan CBR-nya, cost benefit ratio, yaitu total manfaat dibagi total biaya. Nah, total manfaatnya 350 miliar ditambah 4 miliar ditambah 440 miliar sama dengan 794 miliar. Kemudian total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah awal yaitu 320 miliar untuk kebutuhan kebijakan pembangunan jalan bypass yang sepanjang 20 km ini. 794 miliar dibagi 320 miliar sama dengan 2,48 sekian. Nah, kesimpulannya, jika CBR jika hasil perhitungan CBR lebih besar dari 1, ya, CBR ini nanti nih hasilnya lebih dari 1, itu berarti manfaat yang diharapkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Jadi manfaatnya lebih banyak dibanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan proyek tersebut dianggap layak untuk diinvestasikan atau diimplementasikan ya. Proyek atau kebijakan tersebut layak. 2,48 ini adalah lebih daripada 1, maka kebijakan pembangunan jalan bypass di Kota Serang layak untuk diinvestasikan, layak untuk diimplementasikan. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu Dokter dan teman-temanku semuanya. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih.